Chapter 299 Distribution of Guides. Di awan dan langit, sosok berjubah hitam menghilang dalam sekejap. Setiap kali berkedip, tubuh tiba-tiba muncul ribuan meter jauhnya, dan ketika berkedip lagi, menghilang lagi. Ketika orang itu berhenti, dia sudah berlari sejauh puluhan mil. Mendongak dan melihat ke kejauhan, hanya beberapa kilometer jauhnya, ada suara nyaring, dan pria itu mengangguk sedikit, tahu bahwa dia akhirnya menyusul, jadi flicker lain menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia telah jatuh ke kerumunan. Siapa? Xie Tianxiang berteriak, dan pedang itu terhunus. Dia memandang pria itu, tetapi pupil matanya mengembun, dan ada secercah kegembiraan di matanya, mengangguk dan berkata, "Kamu akhirnya kembali." "Iya, apa yang kamu lakukan dengan pedangmu? Mengapa kamu tidak segera menutupnya?" Dengan enggan memutar matanya, Zuo Fan terkekeh. Kehilangan senyum dan menggelengkan kepalanya, Xie Tianxiang segera mengambil pedang ke dalam sarungnya dan berkata, "Saudara Zuo benar. Bahkan jika suatu hari dia ingin belajar dari saudara Zuo, itu seharusnya tidak menjadi waktu krisis." Pipinya berkedut tanpa sadar, dan Zuo Fan merasa tidak berdaya. Bela diri idiot ini, aku tidak lupa untuk bersaing dengan orang lain kemanapun aku pergi. Untungnya, aku masih memiliki sedikit kewarasan. Aku tidak sepenuhnya jatuh ke dalam kegilaan seni bela diri. Ketika orang banyak yang lain melihat Zuo Fan kembali, mereka juga buru-buru mengelilinginya dengan gembira. Seolah-olah dia telah menjadi pemimpin sebenarnya dari pertempuran dua pihak ini. Ini berlaku bahkan untuk keluarga terafiliasi dari 3 keluarga besar. Mereka sama sekali lupa siapa tuan mereka. Tapi tidak heran bahkan 3 keluarga besar masih melihat kepala Zuo Fan saat ini, apalagi keluarga kecil lainnya. Lagi pula, jika Zuo Fan tidak membalikkan keadaan dan membuka jalan bagi mereka, mereka akan benar-benar memusnahkan seluruh pasukan. Dalam adegan ini, semua orang menontonnya dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak heran jika dia berkumpul di sekitarnya sebagai pahlawan penyelamat. Prestise Zuo Fan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk sementara waktu. "Zuo Fan, apakah kamu terluka?" Pada saat ini, Chu Qingcheng melihat beberapa memar di lengannya, dan dia mengerutkan kening dan berteriak pelan. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menjaga ekspresinya acuh tak acuh, kekhawatiran yang mendalam dan sakit hati melintas jauh di matanya. Zuo Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak ingin terlalu terlibat dengannya. Dia buru-buru membuka topik pembicaraan dan berkata, "Bukan apa-apa. Huang Pu Qingtian ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Hei, bagaimana dengan Ninger dan yang lainnya? Dan bagaimana dengan hewan peliharaan spiritual Lao Su?" Kulit Chu Qingcheng menjadi gelap. Mengetahui bahwa dia sengaja menghindarinya, dia berhenti berbicara, tetapi ada sedikit kebencian di hatinya. "Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan anak ini." Meskipun Dong Tianba memberinya analisis tentang pikiran Zuo Fan sebelumnya, itu adalah analisis Dong Tianba. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Zuo Fan. Ini juga merupakan hal yang paling mengkhawatirkan di hati Chu Qingcheng. Setiap wanita paling peduli tentang bagaimana pria tercinta memikirkannya. Namun, ini Zuo Fan, yang menjadi ambigu tentang masalah ini, sehingga semua orang tidak dapat menebak. "Brother Zuo, kamu mungkin tidak tahu bahwa hewan peliharaan spiritual kamu ganas dan tidak biasa. Jangan datang dekat. Tak satu pun dari kita berani bergerak maju. Tapi yang aneh adalah sepertinya sangat dekat dengan Nona Sue dan putra kedua Xie."
Hei, lihat. Mau tak mau tertawa, Long Xingyun menunjuk ke langit di atas awan, berkata kepada Zuo Fan. Mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, Zuo Fan tidak menyadari bahwa kelopak matanya terangkat, dan dia tercengang. Di atas 9 langit, cahaya guntur ungu melintas di awan, tetapi itu adalah burungnya, tidak diragukan lagi. Di Cair, seorang pria dan seorang wanita tersenyum dan bersorak, sangat bersemangat, sebenarnya Xie Tianyang dan Sue Ningxiang. Zuo Fan tidak bisa tidak bertanya-tanya pada penampilan ceria keduanya. Binatang roh tingkat 6 ini, Guntur Yunque, juga merupakan binatang roh tingkat tinggi. Bagaimana bisa begitu mudah berkenalan dengan orang asing? Tapi segera, dia ingin memahami kuncinya. Sue Ningxiang dan Xie Tianyang keduanya memiliki cincin Leiling yang dia sempurnakan secara pribadi di tangan mereka, dan mereka dimurnikan dari tubuh ibu kandung Cair, yang secara alami berbau ibunya. Dengan cara ini, tidak mengherankan jika Cair dekat dengannya. Kehilangan senyum dan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menghela nafas sedikit. Mungkin, ini takdir. Semua orang di sekitarku terkejut, tapi aku tidak tahu mengapa. Dan kuil di udara tampaknya telah melihat sosok Zuo Fan, dan tidak bisa menahan tangis bahagia, dan terbang ke arah Zuo Fan. Sue Ningxiang melihatnya, dan mencerahkan matanya, memberi isyarat kepada Zuo Fan dan berteriak, "Brother Zuo, kamu kembali." Hanya Xie Tianyang, wajahnya yang bersemangat tenggelam. Sayangnya, bola lampu kembali. Tersenyum dan mengangguk, Zuo Fan mengulurkan tangannya dan memanggil kuil kembali ke sisinya. Sue Ningxiang buru-buru melompat dari tubuhnya dan datang ke Zuo Fan, senyumnya memerah dengan kegembiraan. "Saudara Zuo. Apakah ini anak Thunder Skylark yang kita temui di pegunungan 10.000 binatang?" "Iya, aku telah menetaskannya." "Bagaimana dengan itu?" Warna manja melintas di matanya. Zuo Fan menepuk kepala kecilnya dan tertawa. Sue Ningxiang mengangguk dengan tergesa-gesa, memandangi burung itu, seolah-olah melihat seorang teman lama yang tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Warna hangat di matanya, sangat lucu. Seperti ibunya. Begitu ucapan ini keluar, pipi semua orang berkedut dengan keras, dan bahkan Zuo Fan tidak bisa menahan untuk tidak berkata-kata. Di antara semua orang yang hadir, aku khawatir hanya Sue Ningxiang, seorang gadis lugu, yang dapat melihat kelucuan burung ini. Siapapun yang melihatnya melebarkan sayapnya dan terbang setengah lingkaran, dan kemudian meledakkan semua tuan menjadi sampah, hanya takut pada binatang buas ini. Di mana kelucuannya? Untuk sementara, semua orang terdiam, tidak tahu bagaimana menjawab. Cair berteriak dan menatap semua orang dengan garang, seolah bertanya-tanya, "Apa aku tidak lucu? Tolong pikirkan baik-baik untukku, jika tidak." Leng Buding Bodi dengan goyangan, keringat dingin menyebar di kepala semua orang, dan mereka semua mengangguk bertentangan dengan keinginan mereka dan tersenyum cerah. Baru kemudian Cair bersorak lagi dan tertawa sambil menatap Sue Ningxiang. Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan memandang mereka dengan senyum masam. Dia tidak menyangka bahwa orang dan binatang ini hanya akan bergaul sebentar. Hubungannya sudah sangat harmonis. Apakah kuil memperlakukan Ninger sebagai ibunya? Memikirkan hal ini, pipi Zuo Fan menjadi merah untuk waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia adalah ayah Cair. Jika Ninger adalah ibunya, lalu akan menjadi apa dia dan Ninger? "Hei, Zuo Fan, bagaimana caramu memelihara makhluk roh, tumbuh menjadi monster sepertimu, atau kau memberikannya padaku?" Tiba-tiba,
Xie Tianyang memandang Zuo Fan dan tersenyum rakus. Begitu pernyataan ini keluar, Xie Tianxiang juga tampak bersemangat, menatap mata Zuo Fan dengan cermat. Bukannya dia tiba-tiba memiliki binatang roh yang begitu kuat, yang akan memberi mereka banyak kekuatan tempur di Sword Marquis Mansion. Dia hanya merasa bahwa akan sangat keren jika binatang roh seperti itu menemaninya berlatih pedang. Benda Wuci selalu Wuci. Dengan senyum dingin, Zuo Fan mengangkat alisnya dan berkata, apakah menurutmu aku akan setuju? Tidak. Xie Tianyang menggelengkan wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kamu bicarakan omong kosong? Zuo Fan melotot dan berteriak. Siapa yang akan memberikan hewan peliharaan spiritual yang bisa tumbuh menjadi binatang suci? Bukankah itu korsleting di kepalanya? Xie Tianyang mengangkat bahu tak berdaya dan bergumam, bicara saja, kamu menganggapnya serius. Hanya saja dia melihat Care, dan dia masih merasa sedikit cemburu dan benci. Karena hewan peliharaan spiritual ini terlalu bagus. Tampaknya selama Zuo Fan membawa hewan peliharaan roh ini bersamanya, itu sudah cukup untuk mengguncang perasaan Jianhou Mansion 10 Streets mereka. Melihat cinta Sue Ningxiang untuk burung itu lagi, hati Xie Tianyang bahkan lebih tidak nyaman, hanya saja tidak ada yang memperhatikan semua ini. Orang-orang bertemu lagi setelah obrolan sederhana untuk situasi yang parah saat ini. Saudara Zuo, apa yang harus aku lakukan sekarang? Long Xingyun bertanya dengan alis yang kental. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan mengerang sebentar, dan bergumam, tugas mendesak adalah menemukan pintu formasi dan kunci sesegera mungkin, dan keluar dengan cepat. Adapun Pil Yishan, kamu tidak perlu mempedulikannya, lagi pula, takdir itu yang terpenting. Atau, aku akan mencarinya sendiri. Mendengar ini, semua orang awalnya terdiam, lalu menghela nafas tak berdaya, dan menundukkan kepala arogan mereka. Meskipun Zuo Fan tidak mengatakannya dengan jelas, mereka telah mendengarnya. Mereka hanya akan menjadi beban bagi Zuo Fan di sini. Bahkan dari situasi perang baru-baru ini, dapat dilihat bahwa tanpa mereka, Zuo Fan dapat datang dan pergi dengan bebas, tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, meskipun semua orang merasa sedih, mereka tahu bahwa kata-kata Zuo Fan itu benar. Dalam keadaan ini, mereka tidak sekuat, mereka tidak memiliki kekuatan tempur, dan mereka memang meninggalkan tempat hantu ini sesegera mungkin. Yang lebih menguntungkan daripada melawan Huangpu, King Tian dan yang lainnya. Semua orang terdiam, Zuo Fan tidak berbicara, dan hanya menatap mereka dengan tenang. Akhirnya, Xie Tianxiang menghela nafas. Meskipun dia sedikit enggan di matanya, dia masih menerima. Bahkan jika kita masih ingin bertarung lagi, saudara Zuo benar. Dengan kekuatan kita saat ini, kita akan mundur sebagai baiklah. Long Xingyun, keluarkan benda itu, mari kita perhatikan baik-baik Brother Zuo, dan bersiaplah untuk pergi dari sini. Alisnya bergetar, dan Zuo Fan memandang semua orang dengan bingung. Lihat, mungkinkah katanya mereka masih menyembunyikan senjata rahasia apa? Long Xingyun menghembuskan napas panjang, dan tangan Long Xingyun memancarkan cahaya, mengeluarkan sehelai sutra dan menyerahkannya, dan menghela nafas. Aku, Long Xingyun, adalah orang yang menikmati kesenangan pada waktunya, bersaing dengan 100 aliran pemikiran ini. Dalam pertempuran, aku tidak gigih seperti saudara Xie. Tetapi hanya kembali dengan putus asa, masih tidak mau. Melihatnya dalam-dalam, Zuo Fan mengambil potongan itu dari sutra dan membukanya. Tetapi murid-murid itu tidak bisa membantu tetapi memadat, dan berseru.
Peta distribusi gerbang Gunung Raja Binatang? Aku melihat bahwa itu adalah peta yang akurat, 5 tersebar lokasi, menandai lokasi gerbang larik 5 elemen. Sekarang mereka memiliki 2 kunci yin dan yang dari gerbang formasi emas. Selama mereka berjalan ke depan gerbang formasi, mereka dapat kembali ke kota Yunlong melalui formasi teleportasi. Tiba-tiba mengangkat kepalanya tiba-tiba. Zuo Fan menatap murid semua orang, dan berkata dengan terkejut, "Dari mana kamu berasal? Apakah ini kredibel?" Saling memandang setelah sekilas, semua orang menoleh untuk melihat Zuo Fan lagi. Long Xingyun tampak serius dan dengan samar berkata, "Inilah yang ingin kami diskusikan dengan kamu. Bawalah." Dengan teriakan keras, beberapa ahli di Sky Profound Realm mengantar mereka ke kerumunan. Keduanya gemetar ketakutan dan tidak berani melihat ke atas. Tapi hanya dari penampilan fisiknya saja, Zuo Fan sudah mengenali mereka, dan dia menyadari kalau wajahnya aneh, dan berteriak, "Kenapa kamu lagi?" Wajahnya pahit, dan mereka berdua tetap tinggal tenang. Tapi sudah gemetar dan merangkak di tanah, dan tidak berani melihat ke atas. Chapter 300. Cai Xiaoting, Sun Yufei, tidakkah kamu membiarkanmu pulang? Mengapa kamu muncul lagi dan menjadi tahanan? Zuo Fan menyipitkan mata pada keduanya yang berlutut di tanah, tanpa sadar tertawa. Keduanya saling memandang, tetapi mereka hampir menangis. Mereka menundukkan kepala dan diam, takut melihat Zuo Fan. Long Xingyun terkejut dan menatap Zuo Fan dan berkata, "Saudara Zuo, apakah kamu mengenal mereka?" "Yah, pernah menjadi pengkhianat keluarga Luo." Dia ingat bahwa anak laki-laki tua adalah orang tua Luo Oul. Demi memiliki hubungan pribadi dengan patriark tua, anak di Yunhai itu baik hati. Jadi dia membiarkan mereka pergi. Zuo Fan mengangkat bahu tanpa komitmen, dan kemudian berkata sedikit aneh, "Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa menangkap mereka? Kenapa kamu tidak membunuh mereka? Sulit untuk melihat mereka?" Mengambil napas dalam-dalam, wajah Long Xingyun serius, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak menyembunyikan satu sama lain. Mereka melarikan diri berdarah dari kami. Aku bertemu tak lama setelah membunuh pantai. Aku tidak ingin bersikap sopan kepada mereka, tetapi aku menemukan peta distribusi ini pada mereka, serta 2 kunci dan sebotol pil Yishan." Petik 2. Batuk-batuk-batuk. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Solanum batuk dan pipinya berkedut secara tidak wajar. Pada saat ini, Long Xingyun tampaknya kembali ke akal sehatnya, memberitahu Zuo Fan asal-usul kedua orang ini, selama mereka dengan jelas menjelaskan peta distribusi dan kedua kuncinya. "Tidak apa-apa, mengapa kamu masih begitu bicara terlalu banyak? Pil Yishan apa lagi?" Benar saja, setelah Zuo Fan mendengar 3 kata Yishan pil, matanya tiba-tiba melepaskan lampu hijau terang, dan dia mengangkat alisnya ke Long Xingyun dan berkata, "Kakak Long, di mana botol pilnya?" Itulah yang kami temukan." "Aku tahu, tapi lebih aman untuk menempatkanku di sini, kan?" Zuo Fan menunjukkan senyum iblis, "Tentu saja otentik, jika kebetulan kamu tertangkap oleh Huang Pu Qingtian itu. Dan pil Yishan jatuh ke tangannya, bukankah lebih buruk? Kepentingan semua orang tidak bisa hancur karena kamu sendiri, kan?" Zuo Fan berkata dengan kebenaran yang menakjubkan, tetapi juga membuang manfaat kolektif. Long Xingyun tanpa daya menangis dan memberikan sebotol obat kepada Zuo Fan. Tapi dia masih mengandalkan pil Yishan ini untuk menembus alam cahaya ilahi. Jadi, roti daging mengenai anjing, tidak ada jalan kembali. Memikirkan hal ini, Long Xingyun benar-benar ingin menamparkan mulutnya sendiri.
Mengapa mulut ini begitu murah? Aku melewatkan apa yang seharusnya tidak kukatakan. Xie Tianyang dan Long Kui serta orang lain yang memahami kepribadian Zuo Fan, menggelengkan kepala tanpa daya, dan menghela napas. Begitu benda ini masuk ke kantong Zuo Fan, kamu ingin kembali lagi. Hei, cuci dan tidur secepat mungkin. Dengan memuaskan memasukkan botol pil ke dalam ring, dan Zuo Fan menatap wajah Long Xingyun yang sedih lagi dengan semburan kepuasan. Saat ini, dia telah mengumpulkan 3 pil Yishen. Dengan hanya tersisa 1 pil terakhir, dia bisa menjadi penerima manfaat terbesar dari debat ini. Dan kemudian melihat Long Xingyun dan menyerahkannya, 2 kunci lainnya, Zuo Fan tidak menyadari bahwa matanya cerah lagi. Kedua kunci ini kebetulan dicocokkan dengan kunci yang hilang di tangannya, dan pintu-pintu arai berbentuk api dan pintu arai berbentuk bumi telah dibuka untuknya. Dengan cara ini, dia dapat mengambil rampasan kapan saja dan kembali ke rumah dengan kemenangan. Kemenangan sudah memanggilnya. Satu-satunya rintangan adalah menerobos intersepsi tengah Huangpu Qingtian. Sebenarnya, jika dia sendirian, dia bisa saja kembali sejak lama, tetapi masih ada begitu banyak orang. Ada secercah cahaya di matanya, dan Zuo Fan menyapu 2 orang yang berlutut di depannya. Sekilas, dia dengan samar berkata, "Kakak naga takut dengan peta distribusi gerbang. Itu adalah jebakan. Saudara Zuo melihatmu dengan baik, itu benar." Mata tidak bisa tidak bersinar. Naga Xingyun menyapu depresi yang baru saja dirampok oleh Zuo Fan, dan berkata dengan cemas, meskipun keduanya mengatakan itu sedini setengah bulan. Lalu, Huangpu Qingtian telah dikirim oleh Huangpu Qingtian untuk menemukan kunci formasi untuk mengendalikannya. Situasi keseluruhan, namun, aku selalu merasa tidak nyaman. Mengapa kami bertemu mereka tepat setelah kami menerobos, dan mengirimi kami ini peta distribusi pintu? Semakin aku memikirkannya, semakin mencurigakan jadinya, jadi aku menahan mereka dan menunggu. Kakak datang untuk berdiskusi. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan mengangguk diam-diam masuk hatinya. Meskipun Long Xingyun ini selalu sendiri, tetapi pikirannya memang sangat detail. Peta distribusi gerbang benar-benar membingungkannya, tetapi itu sangat menarik bagi mereka yang melarikan diri. Kemungkinan ini adalah jebakan, lebih dari 90%. Tapi aku harus mengatakan, apalagi ini 90%, bahkan jika kemungkinan jebakan adalah 90%, itu sepadan dengan risiko mereka dan melarikan diri. Umpan ini sangat besar. Zuo Fan merenung sejenak, matanya menyipit, dan menoleh ke Cai Xiaoting dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua akan mendengarkan aku. Dan aku akan menjawab semua pertanyaan yang aku ajukan dengan jujur. Bagaimanapun, Lao Su menemukan keluar apa yang tidak jujur a euro sama sekali. Ketika kamu ingin mati, itu mungkin keinginan yang sangat boros." Tubuh bergetar tiba-tiba, dan keduanya saling memandang. Tetapi mereka semua membungkuk mulut dan mengangguk, seluruh tubuh mereka sudah basah oleh keringat dingin. Mengangguk puas, Zuo Fan segera berkata, "Kalian berdua, apakah Huangpu Qingtian dikirim ke sini untuk menunggu kami?" Tidak, kami berkata, namun, setelah kami kembali dari penjelajahan formasi, kami kebetulan bertemu denganmu, dan kami jelas tidak bermaksud menipumu. Cai Xiaoting buru-buru berkata. Zuo Fan menatap matanya dengan erat, dan melihat bahwa meskipun dia bingung, tetapi cahaya surgawinya tegas, dia tampaknya tidak berbohong, jadi dia mengangguk dan melanjutkan. Kemudian 5 formasi ini adalah kalian berdua.
Apakah ada yang menemukannya dan menggambarnya? Tidak. Susunannya sangat tersebar luas. Dengan kekuatan kita berdua, bagaimana kita bisa menemukan semuanya? Cai Xiaoting menggelengkan kepalanya dengan cemas. Takut Zuo Fan mencurigai bahwa dia menjawab tidak positif dan ingin menghukumnya, dia dengan cepat berkata, kami mengirim total 5 tim untuk mencari di 5 area untuk mengirim celana giok. Dan kemudian kami berdua berkumpul bersama untuk membuat gambar dan mengirimkannya. 2 kunci, dan pil. Itulah yang aku temukan, tetapi kami menemukan 2. Tapi 1 ditemukan oleh yang lain. Seorang Master Tiang Xuan mengambilnya untuk mengklaim kredit. Kami hanya menyembunyikan 1, dan kamu menyambarnya. Cai Xiaoting tampak sedikit sedih di hatinya, dan merasa sedikit kesepian pada akhirnya. Mengapa mereka begitu tidak beruntung? Mereka awalnya menemukan 2 Pilition. Ini adalah kesempatan untuk memberikan kontribusi besar. Tapi di tengah jalan, Tiang Xuan yang kuat yang sedang menyelidiki dengan mereka menggertak yang lemah dan secara paksa menangkap salah satu dari mereka. Belum lagi mereka mencuri salah satunya. Masih ada kesempatan untuk layanan berjasa, tapi aku hanya bertemu dengan kelompok orang ini dan menjadi tahanan. Sekarang, mari kita tidak berbicara tentang layanan berjasa. Apakah kepala ini dapat disimpan? Kita masih harus membicarakannya. Memikirkan hal ini, mereka berdua merasa lebih sedih, dan kulit mereka menjadi suram. Zuo Fan menatap mereka dan sedikit mengangguk. Melihat ini, Long Xingyun buru-buru berkata, Saudara Zuo, apa ini jebakan atau? Bagaimanapun, mereka juga anggota keluarga Luo. Sepertinya tidak bohong. Mata Zuo Fan berkedip, dan suaranya memudar. Long Xingyun memiliki kegembiraan di matanya, dan ketika dia melihat satu sama lain, semua orang senang, bahkan dengan sedikit kegembiraan. Karena jika ini masalahnya, maka gambar ini kemungkinan besar benar, dan mereka diharapkan untuk melarikan diri. Tapi Zuo Fan terkekeh, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan senang terlalu dini, mungkin gambar ini masih palsu. Apa? Semua orang terkejut, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Senyum misterius melintasi sudut mulutnya, mata Zuo Fan sedikit tertutup, dan cahaya yang dalam melintas di matanya, bahkan jika mereka tidak berbohong. Itu tidak berarti bahwa Huang Pu Qingtian tidak berbohong. Mereka, pupil mata sedikit menyusut, semua orang tidak bisa membantu tetapi terpana, hanya melihat senyum aneh Zuo Fan, dengan wajah bingung. Dengan cara ini, dapatkah peta ini dipercaya? Di sisi lain, Huang Pu Qingtian menunjuk ke peta persis seperti tangan Zuo Fan, dan berkata dengan lemah, kamu Yusan, kamu bawa tim ke gerbang formasi Jinsing untuk menyergap Yan Bangui. Kamu membawa tim ke gerbang formasi berbentuk api, anak aku dan Lin Xuanfeng, ke gerbang formasi berbentuk bumi. Jangan lupa apa yang aku katakan, yang lain tidak peduli, tetapi satu orang harus dibunuh. Betapa menyedihkan dia akan mati. Petik 2. Tidak bisa berhenti, mereka bertiga saling memandang, masih sedikit gelisah. Tuan muda tuan, kami telah mengerti apa yang kamu maksud sekarang. Tetapi membunuh orang seperti itu benar-benar dapat membuat Zuo Fan menjadi monster dengan tangannya? Yu Yusan sedikit mengernyit dan bergumam, jika tidak, jika kami memberi mereka lokasi gerbang dan kuncinya, kami juga membayar mereka pil overflow. Mereka bisa melarikan diri dalam sekejap mata. Lebih baik memberi mereka peta palsu. Kamu bisa menyergap mereka dan membunuh mereka secara mengejutkan? Senyum jahat muncul di sudut mulutnya, dan Huang Pu Qingtian mencibir, idiot,
Zuofan cerdas, jahat, dan licik. Bagaimana aku bisa menyembunyikan matanya darinya jika aku memberinya yang palsu? Tapi, pria ini mencurigakan, bahkan jika itu benar, apakah dia akan mempercayainya? Alisnya sedikit bergetar. Dan mata Yan Bangui khawatir. Tidak bisa tertawa, Huang Pu Qingtian yakin, karena sifatnya yang curiga, semua yang kami berikan padanya pasti benar, termasuk 2 tahanan, juga benar. Kedua orang itu sendiri aku belum tahu. Alasan mengapa mereka dapat menemukan gerbang, kunci, dan pil itu sepenuhnya karena putra aku mengirim seseorang untuk membimbing mereka secara rahasia. Jadi apa yang mereka katakan itu semua benar. Tetapi dia tidak akan pernah menyangka bahwa kami menipu terlebih dahulu. Biarkan mereka menipu dia. Bahkan jika Zuofan lihai, dia tidak akan pernah bisa mendengar kebohongan dari mulut 2 penceritakan kebenaran. Petik 2. Mata tidak bisa membantu tetapi cerah. Semua orang mengangguk dengan jelas, dan Lin Xuanfeng mengacungkan jempol. Dia dengan tegas berkata, orang tua itu benar-benar zizu di tangannya, baik sipil maupun militer. Ngaf. Ini adalah perhitungan Tuan Leng, dan aku tidak ada hubungannya. Apa hubungannya? Huang Pu Qingtian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dan tiba-tiba sebuah vas porselen muncul di tangannya, berisi pil Yishan. Yu Yusan melihat botol itu dan menghela nafas. Oh, awalnya kami memiliki 3 botol, tetapi sekarang kami hanya memiliki 1 ini. Apa yang kamu khawatirkan? Sang suami menegaskan bahwa Zuofan tidak pernah puas. Bahkan jika dia memiliki 3 botol obat, dia tidak akan pernah puas, tetapi ingin memenangkan yang terakhir. Selama dia ditolak, kita tidak akan memiliki perlawanan terhadap orang-orang itu. Dapat dikatakan, Huang Pu Qingtian melengkungkan bibirnya dengan jijik, dan warna sedih melintas di matanya. Selama rencananya berjalan dengan baik, Zuofan secara alami akan dengan patuh mengirim 3 botol obat, bersama dengan kepalanya, kepada pemuda ini. Hahaha. Tawa Huang Pu Qingtian bergema di telinga semua orang, membuat semua orang merasa bersemangat. Rencana untuk membunuh Zuofan, naga yang membubung, akhirnya secara resmi dimulai. Chapter 301. Di pegunungan dan hutan lebat, sisa orang beristirahat di sela-sela. Hanya anggota keluarga tingkat tinggi seperti Long Xingyun, Xie Tianxiang, Zuofan, Del. Beberapa orang duduk bersama, menatap peta dekat untuk sementara bermartabat. Untuk waktu yang lama, Long Xingyun memandang Zuofan dan berkata dengan bingung, Saudara Zuo, apakah menurut kamu ada masalah dengan gambar ini? Di mana kamu melihatnya? Tidak. Tidak peduli itu orang masih gambar. Dan aku tidak melihat petunjuk sedikit pun. Perlahan menggelengkan kepalanya, Zuofan menarik napas dalam-dalam, tetapi matanya bersinar dengan tekad. Tapi aku tidak pernah percaya pada hal-hal seperti itu. Seperti kue yang jatuh dari langit, terutama mengirim arang di salju seperti ini, pasti ada masalah. Mendengar ini, semua orang terdiam lagi. Setelah beberapa saat, Chu Qingcheng dengan hati-hati berkata, atau, kami tidak menginginkan gambar ini, atau membalikannya. Berbaris. Kenapa tidak? Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Zuofan sudah tertawa kecil. Jika ini benar, bahkan jika itu adalah jebakan, itu pantas untuk dicoba. Karena mereka berani mendesain kita, maka sebaiknya kita mengambil rencana dan keluar dari cangkang. Semuanya terkejut, tidak tahu apa artinya. Zuofan telah mengeluarkan 3 slip giok transmisi. Diam-diam pesan tertinggal di sana, dan mereka diserahkan kepada mereka bertiga. Dan tersenyum misterius,
Jangan lihat sekarang, lihat dalam 5 hari. Bagaimanapun, Zuo Fan tiba-tiba bangkit, berteriak, dan merekrut semua orang kepadanya. Berteriak keras, dengarkan pesanan aku dan berangkat, dipimpin oleh 3 mayor keluarga, dan berbaris menuju 3 formasi secara terpisah. Ayo pergi dari sini. Terbagi. Alisnya berkerut tanpa sadar, dan semua orang bingung. Akibatnya, kekuatan bertarung mereka tidak akan berkurang. Berpencaran. Namun, pada saat ini, Zuo Fan telah memberi mereka kunci untuk berbagai formasi, dan berkata dengan pasti, ya, pisahkan saja. Kelompok besar orang dan kuda terlalu mudah untuk mengungkapkan keberadaan mereka, dan kelompok kecil lebih mudah untuk ditemukan. Sembunyikan dan tidak mudah ditemukan. Gunung dan hutan, bahkan jika kamu menghadapi serangan musuh, kamu dapat dengan cepat menyembunyikan tubuhmu dan melarikan diri. Semua orang mengangguk dengan jelas, dan Chu Qingcheng merenung sejenak, lalu menarik Zuo Fan ke samping dan berbisik, tapi jika peta ini itu benar, bagaimana jika posisi gerbang ini adalah jebakan? Bagaimana kamu bisa tahu jika kamu tidak mencobanya? Lagi pula, jarang ada kehidupan perjalanan. Jika kamu berurusan dengan mereka di Gunung Raja Binatang ini lagi, kamu akan bertemu mereka lebih sering. Beberapa kali, mudah bagi kami untuk keluar, tetapi jauh lebih sulit bagi mereka yang berada di alam penempaan tulang. Pada akhirnya, mereka harus dikonsumsi oleh mereka. Jadi perjalanan ini sangat penting. Ketika dia mengangkat alisnya, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, lalu berbalik untuk melihat kerumunan dan berteriak, setiap tim memiliki 3 tuan alam mendalam. Dan mereka akan mengunjungi garis depan setiap 30 mil, dan membayar kembali setiap jam. Ya, semua orang setuju, dan Zuo Fan menoleh untuk melihat Chu Qingcheng dan tersenyum. Dengan cara ini, bahkan jika ada penyergapan di depan, aku bisa mundur lebih awal. Mencungkilnya dengan parah sekilas, Chu Qingcheng tertawa dan menggelengkan kepalanya, hanya karena kamu memiliki banyak trik. Akhirnya, semua orang siap untuk pergi. Luo Yunhai dan yang lainnya juga mengikuti Hua Yulao. Long Xingyun mengantar Cai Xiaoting dan Sun Yufei ke depan dan berkata kepada Zuo Fan, bagaimana dengan mereka berdua? Pembuangan. Lepaskan. Zuo Fan berkata dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa sadar, semua orang bingung, dan Long Xingyun bahkan berseru, jika kita membiarkan mereka pergi, bukankah keberadaan kita akan terungkap? Lupakan saja jika kita tidak membiarkan mereka pergi, keberadaan kita semua terungkap. Jangan lupa pembunuhan berdarah di pantai. Kami memiliki mata-mata di sekitar kita. Aku khawatir situasi mereka berdua telah dilaporkan kembali. Tidak masalah jika kita membiarkannya mereka pergi. Zuo Fanxi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Ketika komentar ini keluar, semua orang terkejut. Iya, mengapa mereka melupakan ini? Mereka masih memiliki mata-mata yang belum dibersihkan. Akibatnya, semua orang saling menatap dengan tidak ramah. Melihat adegan ini, wajah Zuo Fan menjadi dingin, dan dia dengan samar berkata, aku berkata, sekarang bukan waktunya untuk menangkap mata-mata. Jika kamu ingin menangkapnya, kamu harus menunggu sampai kamu kembali ke kota Yunlong. Tapi ada mata-mata di sisinya, itu cukup berbahaya. Alisnya bergetar. Dan Xie Tianxiang berkata dengan ekspresi serius. Dia cemberut bibirnya dengan jijik, dan Zuo Fan tidak mengatakan apa-apa. Jika ada sesuatu yang berbahaya, jangan kirim surat saja. Selama kita cukup cepat, biarkan dia punya waktu untuk sebarkan surat,
tidak ada waktu untuk bertindak, dan tidak ada masalah. Tanda seru. Tetapi sebaliknya, jika kita saling curiga, maka itu akan benar-benar berantakan, yang besar tidak baik, dan hanya membiarkan orang lain melakukan keuntungan nelayan. Jadi, biarkan aku berangkat sekarang, tanpa henti, dan bergegas ke 3 front. Pergi. Hatiku bergetar, semua orang saling memandang, dan mata yang menatap Zuo Fan lebih dikagumi. Mereka belum pernah mendengarnya berurusan dengan mata-mata seperti ini. Abaikan dia sama sekali, hanya tindakan semua orang, hanya lebih cepat darinya. Cara akting Zuo Fan yang tidak mencolok dan agung, bahkan Luo Yunhai, yang telah bertarung sendirian dengannya selama bertahun-tahun, tidak merasa terkejut. Aku khawatir bahkan prajurit yang kesepian tidak begitu sombong. Brother Zuo memang bakat yang hebat, tidak heran begitu banyak orang besar sangat menghargainya. Oke, bertindak sekarang, jangan lupa bahwa kami akan melihat kamu di Yunlongcheng 5 hari kemudian. Zuo Fan melambaikan tangannya dan berteriak kepada semua orang. Semua orang menggema dengan keras, dengan kesombongan yang sama. Hanya Chu Qingcheng bertiga yang mendengar rasa sebenarnya dari kata-kata Zuo Fan. Jarak terpendek ke 3 gerbang dari sini adalah 7 atau 8 hari, dan yang terlama membutuhkan waktu 10 hari, di mana dapat dicapai dalam 5 hari. Maksudnya adalah untuk mengingatkan mereka bahwa setelah 5 hari, ingatlah untuk membaca lembaran batu giok yang ditinggalkannya. Mereka bertiga memahami pikiran mereka, memandang Zuo Fan dan mengangguk diam-diam. Zuo Fan tersenyum tipis, dan cahaya yang dalam melintas di matanya. Kemudian, semua orang dibagi menjadi 3 kelompok dan berangkat. Menurut Zuo Fan, mereka bergerak cepat, tetapi mereka ingin melihat apakah mata-mata itu cepat menyebarkan berita, atau mereka bergerak cepat. Cara Zuo Fan yang sombong dalam berurusan dengan mata-mata telah membuat banyak orang bersemangat dan ingin bertarung. Hanya saja berurusan dengan pekerjaan teliti yang tersembunyi di dalamnya, tetapi ada perasaan mengalahkan lawan terkuat dalam hidupnya. Aura seperti ini membuat segala sesuatu tidak terlihat dan melihat dunia membuat semua orang merasa seperti kebanggaan dan persatuan Zuo Fan. Cai Xiaoting membawa Sun Yufei pergi dengan cara yang suram, tetapi ketika dia melewati Zuo Fan, dia menatapnya dengan ragu. "Kamu, mengapa kamu membiarkan kami pergi? Lepaskan, biarkan saja. Tidak ada banyak alasan. Jika kamu memikirkan aku lebih baik, kamu dapat berpikir bahwa aku merindukan persahabatan keluarga Luo sebelumnya, jika kamu memikirkan aku dengan buruk. Kamu juga dapat berpikir bahwa aku ingin melihat betapa menyedihkannya kamu di masa depan. Bersenang-senanglah. Namun, aku pikir tidak masalah jika kamu membunuh dan melepaskan hal-hal yang tidak berguna." Petik 2. Begitu suara itu jatuh, Zuo Fan mengabaikan mereka dan pergi tanpa melihat mereka. Setelah melihat punggung Zuo Fan dalam-dalam untuk waktu yang lama, Cai Xiaoting menghela nafas dan bergumam, "Terima kasih." Setelah berbicara, dia perlahan pergi bersama Sun Yufei. Hanya saja, di mata mereka, tidak ada banyak kebencian, hanya kesepian tanpa akhir. Yao Xiang berada di rumah Cai, ketika mereka pertama kali bertemu Zuo Fan, kedua orang itu membencinya. Sekarang pikirkan betapa konyolnya itu. Orang-orang adalah pahlawan duniawi yang nyata, mungkin mereka tidak menempatkan mereka di mata sejak awal, tetapi mereka mengangkat diri mereka sendiri. Saat ini, orang masih tidak menaruh perhatian pada mereka, bukan karena orang memiliki visi yang tinggi, tetapi mereka selalu sangat tinggi, dan mereka tidak pernah berubah.
Sekarang dia tampaknya menyadari bahwa ketika Zuo Fan meninggalkan Gunung Heifeng 7 atau 8 tahun yang lalu, ayahnya Cai Rong memuji Zuo Fan sebagai bakat. Tetapi dia masih sangat tidak yakin pada saat itu. Baru sekarang dia mengerti bahwa ayahnya juga meremehkan Zuo Fan. Zuo Fan, orang yang berbakat, tidak dapat dinilai oleh orang kecil seperti mereka. Setelah menghela nafas lagi, kedua sosok itu secara bertahap menghilang di antara hutan yang suram, benar-benar hilang. Saudara Zuo, apakah kamu tidak bersama kami? Sebelumnya, Sue Ningxiang bergegas ke Zuo Fan dan bertanya. Dengan senyum tipis, Zuo Fan menggelengkan kepalanya, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Keluarga Yu Sue akan mengikuti tim Jianhou Mansion. Bahkan jika Xie Tianyang tidak dapat diandalkan, kakak laki-lakinya Xie Tianxiang baik, kecuali Huang Pu Qingtian. Selain itu, hanya sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Dia akan melindungimu, Ayuro. Hei, apa maksudmu? Bahkan jika Xie Tianyang tidak bisa diandalkan? Bagaimana aku bisa merekrutmu? Di depan Ninger pembicaraan buruk, pada saat ini, Xie Tianyang tidak yakin, dan buru-buru datang ke Ninger dan meletakkan bahunya di pundaknya dan berkata, Ninger, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa menyakiti kamu bersamaku. Tapi, Sue Ningxiang tidak memandangnya sama sekali, hanya menatap murid Zuo Fan, dan berkata dengan lembut, Saudara Zuo, kapan kita akan bertemu lagi? Setelah 5 hari, Zuo Fan tersenyum ringan. Satu saluran. Kalau begitu sudah beres, kamu harus datang menemui Ninger dalam 5 hari. Sue Ningxiang mengangguk, mengeluarkan cincin Leiling dengan sangat serius, dan berkata kepada Zuo Fan. Ini seperti 10.000 binatang pegunungan itu sama saja, kamu tidak bisa berbohong padaku. Tersenyum dan mengangguk, Zuo Fan juga mengeluarkan cincin guntur, menghadapi cincin Sue Ningxiang, dan mengeluarkan cahaya guntur terang yang berderak, jangan khawatir. Aku tidak berbohong kepada siapapun untuk membohongimu, Ayuro. Mataku berbinar. Sue Ningxiang tersenyum dan Xie Tianyang menatapnya. Tetapi gelasnya pecah dan hatinya hancur, sangat cemburu. Setelah itu, Sue Ningxiang diseret oleh Xie Tianyang untuk mengejar tim Jianhou Mansion. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa, berbalik dan berjalan ke arah lain. Tetapi permohonan menyedihkan Xie Tianyang datang dari belakang. Ninger, kau dan aku punya cincin. Jangan. Kenapa tidak? Tolong. Zuo Fan dengan enggan menggelengkan kepalanya, dan berbalik untuk melihat sosok tua yang akan pergi bersama keluarga Luo. Matanya berkedip, dan dia berteriak, Tuan Liu, ikut aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Bantuanmu. Liu Yizhen terkejut, melihat Zuo Fan, dan kemudian buru-buru mengikuti jejaknya. Keduanya menginjak kaki mereka dan terbang ke arah yang berlawanan dengan yang lain, dan menghilang dalam sekejap mata. Butuh sekitar setengah hari sebelum jatuh di puncak gunung. Melihat pemandangan indah yang dikelilingi oleh pegunungan, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan merasa segar dan segar. Oh, geng-geng rumit itu akan segera dikirim kembali. Sudah lama sekali. Sangat mudah. Petik 2. Liu Yizhen diam-diam tersenyum di dalam hatinya, membungkuk kepada Zuo Fan, dan dengan hormat berkata, kali ini 100 aliran pemikiran bersaing, Hua Yulao, Pavilion Qianlong. Dan keluarga kekaisaran lainnya, tidak hanya tidak berpengaruh. Sebaliknya, mengandalkan Master Zuo untuk mendukungnya saja benar-benar melelahkan Master Zuo. Siapa bilang tidak? Zuo Fan memiringkan lehernya dan tertawa kecil.
Mata Liu Yizhen berputar, dan dia dengan ragu berkata, hanya saja. Tuan Zuo tiba-tiba merekrut, aku tidak tahu harus memesan apa. Oh, pesanannya tidak tersedia. Aku hanya ingin tahu, di mana Huang Pu Qingtian sekarang? Bukankah dia mengeluarkan pil Yishen lagi untuk merayuku? Aku hanya ingin melakukannya. Beralih untuk menatapnya, mata Zuo Fan berkilat dingin. Cahaya. Liu Yizhen terkejut, keringat dingin menetes dari kepalanya. Chapter 302 Infernal Affairs. Pernyataan guru Zuo sudah tua dan tidak diketahui. Huang Pu Qingtian dan keberadaan mereka, bagaimana yang lama bisa tahu? Liu Yizhen menelan ludah, dan Liu Yizhen menegang di sekujur tubuhnya tanpa sadar, ragu-ragu. Tidak berani menatap Zuo Fan. Tanpa sadar tertawa, Zuo Fan dengan enggan menggelengkan kepalanya. Oh, Tuan Liu, masalahnya sudah selesai, mengapa kamu harus menyembunyikannya? Jika kamu tidak tahu keberadaannya, bagaimana kamu bisa memberitahu dia tentang hal itu? Tanpa sadar ngeri, Liu Yizhen bergegas tangannya dan menjelaskan, Tuan Zuo, apa maksudmu? Aku tidak pernah. Nah, apa yang kamu lakukan? Katakan, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku hanya ingin kamu mengirimiku surat dan malu dengan Kaisar Naga yang arogan dan arogan. Zuo Fan melambaikan tangannya dengan lembut dan tersenyum ringan. Jenggot Liu Yizhen sedikit bergetar, dan wajahnya tidak pasti. Dia hanya melihat senyum acuh tak acuh Zuo Fan, tetapi dia tidak bisa melihat petunjuk sedikitpun, dan dia merasa lebih cemas di dalam hatinya. Apakah anak ini menipu dirinya sendiri, atau apakah dia benar-benar tahu segalanya? Itu luar biasa. Sepertinya melihat apa yang dia pikirkan, Zuo Fan tertawa dan berkata dengan bangga, Tuan Liu, bahkan jika kamu belum melihat emosi aku dengan mata kepala sendiri, kamu seharusnya sudah mendengarnya. Jika aku mau membunuh seseorang, kamu tidak perlu banyak alasan, lakukan saja secara langsung. Tetapi dengan kata lain, jika aku tidak ingin melakukannya, bahkan jika orang itu keji, dia tidak akan menyentuhnya. Sekarang, aku akan mentraktir kamu pula. Jika kamu curiga, jika kamu ingin membunuh, kamu tidak memerlukan bukti apapun. Kamu sudah mati. Tetapi jika kamu masih hidup, itu membuktikan bahwa aku tidak mau membunuhmu. Jadi bagaimana jika kamu mengakui bahwa kamu adalah mata-mata? Semua orang yang bertanggung jawab, itu bukan masalah besar. Cai Xiaoting, bukankah aku harus melepaskannya juga? Murid Zuo Fan bersinar terang, menatap Liu Yizhen dengan mata diam. Liu Yizhen berpikir lama, dia tidak yakin, dan akhirnya mengertakkan gigi, mengangguk, dan menghela nafas. Tuan Zuo benar-benar berpikiran cepat, sangat banyak dibandingkan dengan yang lain. Orang tua itu mengakui bahwa dia sengaja didekati oleh ketidakkekalan peramal. Tuan Zuo, dia tidak tahu di mana untuk mengetahui bahwa lelaki tua itu memiliki hubungan lama dengan Tuan Zuo, jadi dia memintaku untuk melakukan pekerjaan terperinci ini. Awalnya, lelaki tua itu tidak mau, tapi apa yang bisa aku lakukan? Alasan untuk pekerjaan yang teliti semuanya sama, baik tergoda oleh ketenaran atau kekayaan, atau dipaksa oleh situasi, aku sepenuhnya mengerti. Sebelum dia bisa melanjutkan, Zuo Fan sudah mengangkat tangannya untuk menyela. Liu Yizhen tanpa daya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan ini benar-benar sangat manusiawi, dan segala sesuatu di dunia dapat dilihat. Ketenaran dan keberuntungan tergoda, situasi memaksa, dua kalimat ini mudah diucapkan. Tetapi berapa banyak orang di dunia yang bisa lepas dari belenggu mereka?
Zuo Fan menatap wajahnya yang kuyu dan mengangguk diam-diam. Karena kami telah mengatakan semuanya, maka kamu dapat membantu aku untuk mengirim pesan ke Huangpu Qingtian. Petik 2. Menyebarkan pesan, apa yang kamu bicarakan? Liu Yizhen tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tingkah laku Zuo Fan benar-benar aneh. Jika rata-rata orang menangkap mata-mata musuh, bukankah dia akan menebasnya dengan tidak benar? Dia baik, tidak hanya tidak keberatan sama sekali, tetapi juga membiarkan mata-mata kembali dan berbicara dengan musuh, seolah-olah kalian berdua sama. Ini tidak bisa tidak membuat Liu Yizhen, seorang alkemis yang jujur, bahkan biksu kedua bingung. Batuk-batuk-batuk. Aku tidak bisa menahan batuk. Zuo Fan menyesuaikan wajahnya dan berkata dengan ekspresi bangga, Tuan Liu, tunggu sampai kamu melihat Huangpu Qingtian, lihat dia seperti ini, lalu berteriak padanya. Bicaralah, keluar, Wu Na Huangpu. Trik kecilmu, kakekmu Zuo sudah melihat semuanya, jangan ikut denganku. Mainkan trik memalukan ini, aku nenek moyang generasi ke-8-mu. Pipimu tidak sangat keras. Setelah merokok, Liu Yizhen berkeringat banyak dan berkata dengan malu, Master Zuo, bisakah kamu sedikit lebih eufemis? Juga, tidak perlu belajar seperti ini. Cuma bercanda, Zuo Fan dapat bersumpah dengan senang hati di sini, tidak peduli seberapa sombongnya dia. Tetapi ketika dia menyebar ke Huangpu Qingtian, bisakah dia mengatakan ini kata demi kata, kecuali dia tidak ingin hidup lagi? Hahaha, lupakan saja, beritahu saja, sampaikan saja artinya kepadamu. Aku terkekeh, Zuo Fan tidak peduli. Tetapi saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba serius. Tertawa berkata, tapi, kalimat berikutnya, kamu harus memberikannya kepada aku, dan kamu tidak dapat jatuh sepatah kata pun. Setelah berbicara, tangannya berkedip, dan bahkan jika 4 vas porselen muncul, itu benar, itu adalah botol yang dipenuhi sen dan murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, dan mulut Liu Yizhen terbuka lebar karena terkejut. Zuo Fan memahami keterkejutan di hatinya, dan tersenyum dingin. Katakan padanya, Huangpu Qingtian, sia-sia jika kamu berpikir kamu pintar dan penipu. Tetapi kamu tidak tahu bahwa botol terakhir pil dewa abadimu telah jatuh ke dalamnya. Tanganku. Sungguh konyol memasang jebakan untuk menyakitiku. Liu Yizhen berkedip tanpa sadar dan menghitung botol dengan serius. Meskipun hanya ada 4 angka sekilas, mereka dihitung berulang kali dengan tidak percaya. Karena dia telah bersama Zuo Fan akan mengeluarkan pil Yishen ini dari waktu ke waktu untuk melihatnya. Jadi dia tahu di dalam hatinya bahwa ada 3 botol pil Yishen di tangan Zuo Fan. Semua dari tangan Huangpu Qingtian. Ambil, mana botol keempat? Mungkinkah, seperti yang dikatakan Zuo Fan, itu adalah botol lain yang dia ambil? Memikirkan hal ini, Liu Yizhen terkejut dan terkejut, mengatakan, Tuan Zuo, botol keempat ini juga direbut dari Huangpu Qingtian, jadi mengapa kamu masih mengirim pesan ini? Petik 2 tanda seru. Hus, jari di mulut, membuat gerakan diam. Zuo di mana senyum misterius, ini adalah botol terakhir yang tidak dicuri. Dia juga disimpan dalam kegelapan Huangpu Qingtian tahu apa yang aku mampu, kamu katakan padanya. Dia secara alami mengerti apa yang sedang terjadi. Perhatikan juga ekspresi kesalnya, lain kali kamu bertemu, ceritakan lagi, biarkan aku merasa baik, hehehe. Mataku berkedip tanpa sadar, dan Liu Yizhen menghela nafas. Sungguh monster menakutkan Huangpu Qingtian, mereka semua tahu di dalam hati mereka,
Tidakkah mereka tahu bahwa Zuo Fan mencuri pil Yishan-nya? Ini terlalu luar biasa. Tapi melihat tampilan bangga Zuo Fan, itu tidak terlihat seperti palsu. Dia meminta dirinya untuk menyampaikan kata-kata ini kembali hari ini, seolah-olah dia sengaja mempermalukan Huangpu Qingtian. Dengan cara ini, itu benar-benar tidak palsu. Zuo Fan tiba-tiba mencuri sebotol pil Yishan yang digunakan Huangpu Qingtian untuk menangkapnya. Jadi dia mengambil napas dalam-dalam. Liu Yizhen tampak serius, dan membungkuk hormat kepada Zuo Fan. Tuan Zuo benar-benar baik, dan tidak ada yang bisa melakukannya. Orang tua itu harus menerima kata-kata Tuan Zuo ini hanya sekedar kata-kata, mungkin tidak sepedas kamu. Pahami dan pahami, kamu bisa membawa maknanya. Diperkirakan saat itu, dia akan muntah darah, hahaha. Zuo Fan tertawa dan mengangguk dengan jelas. Liu Yizhen sedikit mengangguk, jadi dia pergi. Tetapi dia berhenti setelah 2 langkah, lalu berbalik untuk bertanya, Tuan Zuo, masih ada sesuatu untuk ditanyakan pada lelaki tua itu. Bisakah kamu memberitahu aku? Katakan. Kapan dan di mana kamu mulai meragukan orang tua itu? Liu Yizhen bertanya dengan bingung. Sebuah senyum mencemooh melintasi sudut mulutnya, dan Zuo Fan berkata dengan lemah, ketika Basking Mountain melihatmu untuk pertama kalinya, aku telah meragukannya. Begitu cepat, Liu Yizhen terkejut, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Dalam retrospeksi, dia tidak dapat mengingat di mana kekurangannya terungkap. Kehilangan senyum dan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan berkata dengan santai, pertama, aku tidak pernah percaya pada hal-hal seperti kebetulan. Kami berdebat tentang 100 aliran pemikiran di Gunung Basking, dan itu terjadi pada bertemu denganmu sebagai orang tua yang pergi ke gunung untuk mengumpulkan obat-obatan. Ini sangat aneh. Mungkin kamu dibawa melalui cincin penyimpanan Huangpu Qingtian. Kedua, ketika aku berjanji untuk menerimamu sebagai murid, tanggapanmu kepadaku hanyalah kagum tapi tidak mengherankan. Dulu benar-benar berbeda ketika aku sangat ingin mengunjungi pintu aku. Pada saat itu, aku melihat petunjuk, dan alasan mengapa kamu membantu keluarga Luo untuk datang ke pintu aku tidak lagi berlaku. Aku pikir begitu. Motif orang tua kamu untuk mendekati keluarga Luo sudah jelas. Petik 2. Melihat dalam-dalam ke wajah acuh tak acuh Zuo Fan, Liu Yizhen terkejut untuk waktu yang lama sebelum dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Oh. Orang tua pekerjaan yang sangat teliti ini benar-benar gagal. Ternyata sudah terungkap sejak awal. Itulah mengapa Guru Zuo membawaku ke sisinya dan tidak menyingkirkan aku. Petik 2. Tentu saja untuk memahami Huangpu Qingtian apa yang terjadi. Zuo Fan mengangkat alisnya dan mencibir. Sebenarnya, aku telah mencegat dan membaca setiap slip giok transmisi kamu. Mungkin melaporkan nomor kami, lokasi, dan personel kunci. Dengan cara ini, Huangpu aku tahu apa yang akan dilakukan Qingtian, dan aku tahu itu, mungkin itu akan menggerakkan orang-orang di sekitar aku. Mau tak mau aku berkedut, dan Liu Yizhen bahkan lebih malu ketika mendengar ini. Kerja kerasnya tidak hanya gagal, tapi juga memalukan. Alih-alih membawa kembali informasi yang berguna dan berharga, itu digunakan oleh pihak lain, mengungkapkan niat tuannya. Begitu dia memikirkan hal ini, wajah Liu Yizhen menjadi merah dan panas, dan dia tertawa pahit. Oh, Tuan Zuo benar-benar berpikiran dalam, dan orang-orang biasa hampir tidak tahu. Tidak heran kali ini peramal Leng Wuchang akan bertindak sendiri. Tanda seru petik 2. Ketika suara itu jatuh, Liu Yizhen terbang tanpa melihat ke belakang.
tetapi Zuo Fan tidak dapat membantu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa semua ini bukan konspirasi Huang Pu Qingtian, tetapi perhitungan Leng Wuchang. Jika ini masalahnya, maka dia harus bertindak sesegera mungkin. Berpikir seperti ini, Zuo Fan melompat dan mengikuti Liu Yizhen dari dekat, tidak membiarkan dia mengetahuinya, dan mengikutinya. Sekitar sehari kemudian, aliran cahaya terbang ke arahnya, dan Zuo Fan mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, tetapi itu adalah selip giok untuk komunikasi. Indera ilahi masuk dan memeriksanya, dan dia melihat bahwa itu ditulis dalam 8 karakter, prajurit itu kembali, Raja Naga itu damai. Benar saja, peta distribusi gerbang susunan itu benar-benar jebakan. Sebuah busur aneh digambar di sudut mulutnya, dan Zuo Fan juga mengeluarkan 3 slip giok transmisi dan terbang kecuh. Daya pikat, mereka melaporkan. Kemudian dia melirik slip giok di tangannya. Zuo Fan diam-diam memuji, kerja bagus. Kemudian dia terus terbang ke depan, mengikuti Liu Yizhen. Bahkan, dia membiarkan Cai Xiaoting kembali. Bukan karena kebaikan apapun, atau seperti yang dia katakan, dia tidak peduli. Tetapi ingin mengandalkan kembalinya mereka berdua untuk melihat reaksi Huang Pu Qingtian. Jika Huang Pu Qingtian marah, maka rute mereka ke 3 gerbang depan akan jauh lebih aman. Jika Huang Pu Qingtian tidak menyalahkan keduanya, maka seperti yang dia pikirkan, semua ini adalah jebakan, dan ketiga tim harus diizinkan untuk mengubah arah mereka sesegera mungkin. Dan orang yang mengirim pesan itu adalah karya Zuo Fan oleh Huang Pu Qingtian. Dalam perang mata-mata ini, Zuo Fan juga seorang tua, dan dia tidak sedikit pun di bawah konspirator seperti Leng Wuchang. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak tidak hanya bersaing untuk kekuatan di sisi terang, tetapi juga terlibat dalam kontes neraka secara rahasia.